Insiden tak dinyana kerap menimpa anak-anak dan kerap terjadi karena ulah sendiri. Tak heran, anak yang suka berulah diberi label anak nakal. Padahal bisa jadi mereka adalah anak yang banyak akal dan perlu bimbingan tentang hal-hal berbahaya dari orang tua. Bermain dengan kaleng kosong bekas kue lebaran, kepala bocah balita berusia 20 bulan di Garut, Jawa Barat terjepit dalam kaleng. Orang tua meminta bantuan petugas untuk membebaskan kepala bocah. Yaitu menggunting atap kaleng tersebut supaya udara yang mengendap di kaleng tersebut bisa keluar dan dapat melanjutkan evakuasi dengan menggunakan minyak di sisi-sisi kaleng tersebut yang menghimpit kepalanya. Bermain jadi tahapan hidup yang penting bagi anak-anak. Namun terkadang insiden di luar perkiraan terjadi. Di Kota Padang, Sumatera Barat, tangan bocah laki-laki 4 tahun tersangkut besi pegangan tangga sebuah toko mainan. Petugas damkar terpaksa memotong pipa besi. Ketika pipa terpotong, terlihat penyebabnya adalah tangan bocah itu terus menggenggam mainan dan tak mau melepaskannya. Hingga tangannya tetap tersangkut. Masih tentang insiden saat bermain, gara-gara kakak iseng menaruh lem besi di sandal, telapak kaki adiknya menempel erat di sandal. Bocah perempuan warga Pinang Ranti, Jakarta Timur itu pun menangis kesakitan akibat reaksi panas yang timbul dari lem besi dan sandal karet. Dia bercanda dengan adiknya yang menempelkan lem tersebut di sandal adiknya, lalu adiknya memakai sandalnya, lalu tidak bisa dilepaskan sandalnya. Kemudian orang tuanya mencoba untuk melepaskannya, namun tidak bisa. Lalu bapak dan ibunya membawa ke kantor sektor Makassar. Bermain sejatinya merupakan proses alami dalam pertumbuhan anak untuk belajar memahami dunia. Bermain juga menjadi cara untuk menyalurkan rasa ingin tahu yang tinggi sebagai bentuk awal berpikir kritis. Berbagai jenis permainan justru membantu proses perkembangan motorik dan emosi anak. Untuk mempelajari hal-hal yang terjadi di sekeliling mereka itu mematangkan stimulus-stimulus sensori dan motorik. Misalkan mereka penasaran dengan suara air hujan, mereka akan buka pintu untuk dengerin suara air hujan misalkan. Atau mereka penasaran gimana sih caranya orang dewasa cuci piring, mereka akan buka keran, pura-pura nyalain megang piring dan melakukan hal yang sama. Sebenarnya itu bukan, kita ngelihatnya sebagai bermain atau cenderung berulah gitu ya. Sebenarnya itu adalah bentuk eksplorasi mereka untuk mematangkan perkembangan-perkembangan secara sosial, secara kognitif, secara emosi, dan sensori motorik. Namun anak kerap memainkan benda yang bukan mainan karena mengikuti dorongan rasa ingin tahu dan eksplorasi yang tinggi. Anak-anak belum mampu berpikir panjang serta belum memahami risiko suatu tindakan hingga kerap melakukan tindakan spontan. Mereka nih sebenarnya kan secara perkembangan kognitif masih dalam masuk ke tahap praoperasional. Praoperasional ini tuh masih egosentris dan mereka tuh belum bisa menemukan hubungan kausal atau sebab akibat dari satu hal. Jadi belum matang ya, cara berpikirnya beda dengan kita orang dewasa atau beda dengan cara anak berpikir di atas 7 tahun gitu. Sehingga kenapa akhirnya mereka cenderung penasaran, cenderung kalau berpikir sesuatu langsung dilakukan. Sebenarnya untuk menjawab rasa penasaran itu. Dan mereka masih egosentris. Egosentris itu berarti belum bisa memahami apa yang orang lain pikirkan. Agar anak tetap mendapat haknya, berikan pengawasan tanpa terlalu mengatur saat ia bermain. Ajarkan bahaya secara bertahap dan beri kesempatan mengambil risiko yang aman. Selain itu, tegakkan juga aturan yang jelas dan konsisten dalam pelaksanaannya. Tim Liputan melaporkan.